12 km lewat Lau Piang, kemudian melintas Rumah Singa. Nah, di sini disebut sudah kuta. Padahal kuta Singa itu baru tahun 94 dia sah menjadi kuta. Sebelum 94 dia masih rumah. Nah, sebab di tingkatan di mananya itu di Karo sama di Toba itu sama. Sebelum dia rumah Barung dulu, Barung, rumah, kuta, Kesain, baru ada. Jadi dalam rumah itu, dalam kuta itu ada Kesain, katakanlah Kesain rumah Kaban Jahe. Rumah Kaban Jahe itu ada 4 Kesain, ada Kesain rumah Derpeh, ada Kesain Baru Haji, ada Kesain beberapa itu, ada 4 Kesain itu. Jadi setiap kuta itu punya Kesain semuanya. Nah, dan setiap Kesain itu punya satu pimpinan. Nah, Rumah Singa itu yang asalnya adalah Barung Singa, Barung yang terdiri dari 7 rumah, kemudian marga Tarigan di sana, dan jadilah dia rumah. Dipanteklah itu tahun 94 menjadi Kuta Singa. Jadi sementara penelitian yang ditulis di sini itu kejadian ini jauh sebelum 94 gitu. Artinya apa? Kejelian. Kita membutuhkan kejelian dalam satu buku. Kejelian itu sangat penting. Nanti kemudian pembangunan Lau Simomo. Pembangunan Lau Simomo ini juga ditulis berulang-ulang sampai mulai dari rumah obat, poliklinik dan lain sebagainya dan seterusnya, itu diulang lagi, dan diulang lagi. Ini sebenarnya bagi pembaca sangat membosankan sekali apabila kita baca buku ini. Tetapi apapun namanya, ini adalah sebuah pembelajaran juga buat kita. Banyak hal-hal yang menarik yang disebutkan di sini, antara lain keterlibatan keterlibatan misionaris di dalamnya ini. Bagaimana orang-orang Eropa ketika mendapat kabar bahwa ketika mereka berhasil memberantas lepra, yaitu yang telah diketahui obatnya oleh Dr. Hansen, sehingga penyakit lepra itu juga disebut adalah penyakit Hansen. Ya. Akhirnya mereka tertarik untuk ikut memberantas kusta di Indonesia dan di Afrika. Ternyata selain di Jawa Barat, penyakit Hansen atau penyakit kusta itu berada di Tanah Batak yang paling besar, dan di Aceh gitu. Tetapi di Aceh karena dikirimi kemari, mereka diusir, maka jadilah pusat penyembuhan kusta atau penanggulangan epidemi kusta itu berada di Sumatera Utara gitu. Yang menjadi perhatian kita, kenapa kemudian rumah sakit kusta ini diambil alih oleh pemerintah? Ini setelah terjadinya nasionalisasi, dan tahun 1968 rumah sakit kusta ini diambil alih oleh pemerintah setelah adanya peraturan bahwa semua pastor-pastor itu harus jadi warga negara Indonesia. Para misionaris itu harus jadi warga negara Indonesia, kalau tidak pulang ke negaranya masing-masing, termasuk pendeta-pendeta dan lain sebagainya. Nah, pada saat itulah diambil alih, termasuk rumah sakit Tarutung, rumah sakit umum Tarutung, rumah sakit rumah sakit Elim di Laguboti, Hevata, rumah sakit umum di Gunung Mistoli dan di Teluk Dalam, juga yang rumah sakit umum di Kaban Jahe, dan rumah sakit kusta di Lau Simomo. Ini semua diambil alih oleh pemerintah pada 1968. Nah, apakah keuntungan dari pemerintah untuk mengambil alih ini semua? Karena penyakit kusta itu dulu masih disubsidi oleh WHO kepada pemerintah, bukan kepada misioneri. Misioneri hanya mendapatkan subsidi dari kelompok-kelompok mereka, dari RMG, dari apa segala macam gitu. Jadi pemerintah ketika itu menjamin itu karena merasa yakin bahwa apabila ini diambil alih pada 1968 itu, maka WHO akan memperhatikan itu. Betul, tapi hanya 10 tahun. Karena
WHO juga menganggap 10 tahun Anda sudah bisa berdiri sendiri. Nggak terus dong kayak kami subsidi, nggak terus kami TTI gitu kan. Habis juga air susu kami katanya kan. Jadi belajar membuat tetek sendirilah katanya kan. Nah, itu persoalannya. Makanya berhentilah pada 1969 subsidi WHO itu. Dan itu sayangnya tidak ditulis di sini gitu. Berarti apa? Kita ingin memberikan masukan ini supaya penulisnya ini meneliti itu kembali. Berapa besarkah dana dari WHO kepada pemberantasan penyakit kusta? Kalau katakan tuberkulosis, sanatorium terbesar di Indonesia itu ada di Ujung Pandang. Itu sanatorium terbesar tuberkulosis. Maka kalau kita berangkat tahun-tahun 70-an, 80-an kalau kita berangkat ke Ujung Pandang, mana si Daeng? Kok nggak masuk kerja? Kambuh TBC-nya itu biasa. Kambuh TBC-nya. Jadi kalau sana pun minum pakai sirup yang sedikit ada merah-merahnya gitu. Kalau gitu, jadi nggak nampak mana darah, mana sirup gitu. Jadi kembali. Dan itu biasa itu di Makassar sana ketika itu. Itu adalah sanatorium terbesar, kabarnya bahkan di Asia Tenggara ketika itu di situ. Dan kemudian itu tahun 65 Maret 65 bantuan WHO telah dihentikan untuk sanatorium-sanatorium di seluruh Indonesia. Sayangnya sanatorium itu juga hanya sebentar saja dikelola oleh pemerintah, kecuali sanatorium yang dibina oleh tentara, seperti sanatorium yang ada di Sungai Sengkol. Ya, adalah milik Kesdam 1, Kesdam 2 ketika itu, Kesdam 2 Bukit Barisan. Bagaimana dengan penyakit kusta ini? Ada pembakaran mayat hidup-hidup, pembakaran manusia hidup-hidup. Menurut misionaris itu sangat bertentangan. Sangat bertentangan dengan kemanusiaan. Tetapi menurut pemenang tidak. Menurut pemenang tidak. Kenapa? Mempercepat mereka sampai kepada nirvana kan. Daripada mereka menderita dengan sakitnya yang sangat luar biasa dan kemudian mendengar rintihannya, ya udah, malam ketika berdua orang terap disirami minyak, dibakar. Dan kemudian abunya mereka tumpahkan ke sungai yang terus bermuara ke danau atau ke mana, atau ke Laut Biang dan lain seterusnya. Nah, dari sisi kemanusiaan, ketika itu belum ada obat yang sangat memadai, walaupun Dr. Hansen sudah menemukan obat itu, tetapi tidak serta-merta sampai ke kita. Hanya pencegahan rasa sakit, mengobati luka, dan lain sebagainya. Sekarang justru tangan yang bengkok sudah bisa dioperasi menjadi lurus kembali, itu di Eropa, tapi di sini belum ada. Nah, jadi kalau nanahnya itu sudah mengalir deras, bercampur dengan darah, aromanya itu semerbak keliling, itu sudah diketahui siapakah penderita yang paling berat. O gubuk X atau gubuk A atau gubuk E. Ya, kita selamatkan dia. Laban pedekah-dekahan, adin dekah saya bersuyate, padin iban pedas. Gelas saya, kudibata sini mai iya. Itulah ketika itu yang menjadi satu acuan bagi kaum pemenang. Maka dibakarlah itu. Dan ketika dibakar, rintihannya selesai, maka keluarga yang membakar itu pun telah merasa sembuh hatinya, karena dia yakin engkau ia kudibata siringan di surga. Endam dalana kudibata. Begitu anunya. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Di dalam buku ini, apa yang dikatakan dalam buku ini, benar sekali bahwa kebangkitan ekonomi Karo dan budaya Karo, adat Karo bangkit kembali itu setelah pada tahun 1917, setelah kusta ini diisolasi di Laut Simobo, sehingga perekonomian itu bisa bangkit kembali. Kalau mereka berkeliaran, itu jarak kita 4 meter saja aromanya sudah nggak tertahan lagi baunya dengan nanah yang berceceran itu. Pada tahun 1910 lah, para misionaris yang membawa bibit sayur-sayuran ke Tanah Karo, mulailah Tanah Karo
bertanam hortikultura pada 910 itu. Benarkah Tanah Karo menjadi pusat sayur mayur di Sumatera Utara sejak zaman Belanda? Benar, tapi 1910, beberapa tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bibit kol, arcis, buncis, dan beberapa termasuk wortel dan sebagainya itu dibawa oleh misionaris ke Tanah Karo. Justru kalau kita mau melihat sayur-sayuran itu lebih dulu di Bukit Tinggi daripada di Karo, karena di Bukit Tinggi tidak ada tantangan. Di Tanah Karo pertaniannya sempat tertantang dengan epidemi ini. Ini yang membuat ekonomi rakyat Karo ketika itu sangat anjlok, dan rasa kekeluargaan orang Karo juga sempat anjlok ketika itu. Itu saja saya dulu sebagai pemantik dari saya. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lain, karena di sini banyak adik-adik saya yang orang sejarah juga, pasti mereka lebih pintar dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Abang Idris yang sudah menyampaikan sedikit banyak buat kita mengenai buku Sejarah Epidemi Lepra di Tanah Karo. Nah, jadi tadi Abang ini sudah menyampaikan juga untuk permasalahan kita pada saat ini juga, menyambungkan ke arah situ. Kita dibenturkan ke arah COVID ini tadi. Tadi Abang ini menyampaikan bahwasanya penyakit kusta ini adalah penyakit kutukan, gitu kan? Penyakit kutukan yang sampai-sampai penyakit ini keluarganya sendiri pun, misalnya keluarganya, di antara keluarganya yang mempunyai penyakit ini bisa sampai dibakar. Tadi sudah disampaikan Abang Da ini, dan keluarga itu percaya dan yakin bahwasanya rohnya itu sudah sampai ke Tuhan, surga, begitu. Nah, tadi juga sangat luar biasa dari penyampaian Abang ini, tadi disambungkan ke TBC dan juga ke COVID juga ya. Bahwasanya lebih bahaya lagi TBC dan kusta ini daripada COVID ini tadi. Sudah disampaikan. TBC bisa satu hari itu membuat masyarakat itu 9 orang per hari meninggal dunia. Ini TBC. Penyakit kusta ini juga. Dan COVID ini disambungkan Abang ini, dibenturkan ke arah kita supaya kita mungkin agar tidak terlalu takut, akan tetapi kita menjaga diri. Seperti itu. Nah, dan juga tadi Abang ini juga menyampaikan mengenai sosionelis, pionitis, kehidupan dan juga society di dalam buku Epidemi Lepra yang ditulis Ibu Listerepa. Bisa juga nanti teman-teman membacanya. Bang John mungkin menjual juga ya Bang John ya? Ya. Menjual buku ini juga, bisa dibeli di sini juga, tidak langsung kepada Ibu Listerepa gitu ya. Ya, oke, kita langsung saja kepada pemateri.